Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mana di dalam aturan-aturannya mengatur seluruh perbuatan manusia, baik itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah perbuatan yang kaitannya dengan saudara sesama manusia lainnya. Tak luput juga kegiatan yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, yang sudah sangat akrab di telinga kita, yaitu masalah hutang piutang. Syariat Islam tidak hanya mengatur masalah ubudiyah, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur sedemikian rupa masalah muamalah antara satu orang dengan orang lainnya, di mana seorang muslim untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang muslim yang kafah harus memahami dan mentaati serta memperhatikan aturan-aturan di dalam hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dengan sesama manusianya. Di dalam masalah hutang piutang, sebelum kita melaksanakan muamalah yang sudah sering kita dengar, maka ada beberapa petuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita dengarkan dan kita perhatikan serta renungkan. Yang pertama adalah nasihat-nasihat terkait orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Salah satunya adalah bahwasanya memberikan pinjaman kepada saudara muslim kita 2 kali, maka nilainya sama dengan bersedekah 1 kali. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah. Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudara muslim lainnya 2 kali, maka nilai pahalanya seperti ia mensedekahkan 1 kali. Padahal memberikan pinjaman itu uangnya akan kembali lagi kepada kita. Sedangkan memberikan sedekah, maka kita tahu uang yang sudah kita berikan tidak akan kembali kepada kita. Yang kedua, keutamaan daripada memberikan pinjaman kepada orang lain adalah bahwasanya dalam beberapa kondisi memberikan pinjaman justru lebih besar pahalanya dibandingkan memberikan sedekah. Di mana di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan Isra Mi'raj, kemudian diperjalankan di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun melihat ada 2 pintu. Pintu yang pertama tertulis bahwasanya bagi orang yang memberikan sedekah
maka mendapatkan pahala 10 kali lipat. Sedangkan di pintu yang berikutnya, orang yang memberikan pinjaman mendapatkan pahala 18 kali lipat. Melihat hal ini, Rasulullah pun janggal. Rasulullah pun tidak faham mengapa yang memberikan pinjaman padahal uangnya akan kembali malah mendapatkan 18 kali lipat lebih besar daripada ketika kita bersedekah sedangkan uang kita tidak akan kembali. Maka Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma balul Jibril al-qardu afdalu minas sadaqah?" Jibril, mengapa memberikan pinjaman lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah? Maka Jibril pun menjawab, li'anna sa'il yas'al wa indahu wal mustaqrid la yastaqridu illa min hajah. Karena biasanya orang yang meminta-minta itu tetap akan meminta padahal ia sudah memiliki, sedangkan orang yang berhutang tidak akan berhutang kecuali karena kebutuhan. Maka dari sini jamaah rahimakumullah, memberikan sedekah kepada orang yang minta-minta itu tidak jauh lebih baik dibandingkan memberikan pinjaman kepada orang yang benar-benar butuh. Karena orang yang meminta, ketika ia diberikan, ia mendapatkan apa yang ia minta, maka tidak ada tanggung jawab setelah itu. Ia tidak perlu mengembalikan apa yang telah ia terima. Berbeda orang yang sampai berani berhutang, maka ia sebenarnya sedang menaruhkan harga dirinya demi kebutuhan yang mana ia tidak tahu lagi kemana akan mendapatkan masalah atau mendapatkan solusi dari masalahnya itu. Maka ia berani meminjam kepada orang lain dengan tanggung jawab, dengan komitmen bahwa nanti ia akan mengembalikan. Maka dari itu memberikan pinjaman kepada orang yang butuh akan mendapatkan 18 kali lipat pahala. Sedangkan orang yang bersedekah kepada orang yang meminta-minta hanya akan mendapatkan 10 kali lipat saja. Dan juga jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang sudah sangat masyhur di kalangan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu qiyamah. Barang siapa yang memberikan solusi atas masalah-masalah saudara muslimnya, maka Allah akan mudahkan urusannya besok ketika di hari kiamat. Dan salah satu daripada memberikan pertolongan kepada saudara kita adalah dengan memberikan pinjaman kepada mereka ketika memang ia benar-benar butuh. Jamaah rahimakumullah, inilah etika dan adab yang harus kita fahami ketika kita ingin memberikan pinjaman. Bahwasanya memberikan pinjaman adalah satu ibadah yang sangat luar biasa besar pahalanya. Maka mari kita ikhlaskan niat ketika memberikan pinjaman. Maka ketika kita memberikan pinjaman, jangan berharap keuntungan yang sifatnya duniawi. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala sangat marah ketika pinjaman yang mana pahalanya sangat luar biasa besar ini kemudian kita komersilkan, kita gunakan untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya material, yang sifatnya duniawi. Namun ketika memang ada kebutuhan sebagai permodalan misalnya, maka Islam sudah memberikan begitu banyak alternatif akad permodalan, tetapi jangan gunakan pinjam meminjam sebagai alternatif daripada permodalan tersebut. Ini adalah etika yang harus kita fahami ketika memberikan pinjaman, yaitu ikhlas hanya ingin mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yang berikutnya adalah hadis-hadis yang mengatur, yang menerangkan tentang adab dan etika bagi orang-orang yang mau meminjam. Hadis yang pertama adalah kita dapati dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari dosa-dosa dan dari hutang.
Maka karena saking seringnya Rasulullah mendoakan atau berdoa dengan teks tersebut, maka para sahabat pun penasaran. Kalau dosa kita faham Rasulullah, mengapa engkau kok meminta untuk dihindarkan? Tetapi mengapa engkau sangat sering meminta dihindarkan dari perbuatan hutang? Apakah karena hutang dosa? Apakah karena hutang itu tidak boleh kita lakukan? Tentu bukan karena itu. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innar rajula idza gharima haddatsa wa kadzaba wa idza wa'ada khana. Orang kalau sudah berhutang itu biasanya kalau berbicara suka berbohong dan kalau berjanji suka mengingkari. Maka jamaah rahimakumullah, dari sini kita faham bahwasanya hutang bukan merupakan perbuatan dosa. Tetapi hutang sangat mudah menimbulkan kita melakukan dosa-dosa lain-lainnya. Maka kalau memang kita butuh untuk berhutang kepada orang lain, perhatikan jangan sampai hutang tersebut menyebabkan kita kalau berbicara bohong dan ketika mau berjanji kita mengingkari. Ketika kita memang mau berhutang, maka komitmenlah bahwasanya saya sudah dipercaya oleh saudara saya, uangnya diserahkan kepada saya, maka saya tidak akan mengkhianati dan menciderai kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya ini. Itu adalah komitmen dari seorang muslim ketika ia ingin meminjam. Bukan karena meminjam adalah perbuatan dosa, tapi meminjam yang halal itu sangat mungkin, sangat rawan dan rentan untuk menjadikan kita melakukan dosa-dosa yang lainnya. Dan sangat mungkin untuk kemudian merusak hubungan persaudaraan dan pertemanan di antara saudara-saudara muslim. Maka ini adalah salah satu adab yang harus kita pegang betul di dalam meminjam. Terlebih di dalam hadis lain dikatakan, man akhadha amwalan nasi yuridu addaha addahullah wa man yuridu atlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, meminjam harta orang lain dengan memiliki komitmen untuk mengembalikan, maka Allah pasti bantu untuk mengembalikan. Tetapi barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niatan untuk tidak mengembalikan, maka pasti Allah binasakan harta tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, janganlah meminjam kecuali kita memiliki komitmen untuk mengembalikan kepada orang yang berhak. Itu adalah hadis yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita renungi daripada masalah pinjam meminjam ini, sebagai orang yang ingin meminjam adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menolak untuk mensolati jenazah seseorang yang memiliki hutang. Diceritakan ada seseorang yang wafat dari kalangan sahabat Nabi. Maka kemudian dimandikanlah, dikafankanlah, kemudian ketika hendak disolati, para sahabat pun mendatangi Rasulullah meminta untuk memimpin solat daripada jenazah temannya tersebut. Namun apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sebelum mensolatkan, alaihi dainun, apakah almarhum ini punya hutang? Maka sahabat pun menjawab, na'am ya Rasulullah, dinaron, ada 2 dinar wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sallu ala akhikum. Ya sudah, kalian saja yang mensolatkan saudara ini. Rasulullah menolak untuk mensolatkan sahabat tersebut. Tetapi ada seorang sahabat yang baik hati bernama Abu Qatadah, ya Rasulullah adinaroni alayya, 2 dinar itu biar saya yang nanggung. Maka Rasulullah pun meyakinkan kembali, betulkah? Apakah hutangnya almarhum menjadi berpindah dan hilang sehingga hutangnya akan kamu bayarkan? Iya, wahai Rasulullah. Maka barulah Rasulullah mau mensolatkan sang jenazah tersebut. Tidak sampai di situ. Ketika sudah disolatkan kemudian dikuburkan, maka hari berikutnya Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah yang berkomitmen untuk membayarkan hutang saudaranya tersebut. Kemudian ditanya, ma fa'ala dinaron ya Abu Qatadah? Apa yang terjadi dengan 2 dinar kemarin wahai Abu Qatadah? Abu Qatadah pun menjawab, tufiya bil ams ya Rasulullah, baru kemarin wafat ya Rasulullah. Artinya Abu Qatadah belum membayarkan hutang daripada almarhum. Hari berlalu, pada hari yang berikutnya Rasulullah kembali bertemu dengan Abu Qatadah dan kembali bertanya, apa yang terjadi dengan 2 dinar itu wahai Abu Qatadah? Maka Abu Qatadah pun menjawab,
Sudah Rasulullah, sudah saya bayarkan dan lunas. Apa jawaban Rasulullah? Al-an baridat jilduhu. Oh, kalau seperti itu barulah hari ini almarhum sudah dingin kulitnya. Artinya apa? Meskipun hutang kita ada yang akan menanggung ketika kita meninggal, tetapi ketika belum terselesaikan, orang yang memberikan pinjaman belum mendapatkan seluruh haknya, maka masih ada urusan yang belum selesai. Kulitnya dikatakan masih belum dingin sampai hutang tersebut benar-benar sudah dilunasi. Maka jamaah rahimakumullah, dari sini kita fahami bahwasanya hutang piutang tidak hanya selesai ketika kita meninggal, tapi hutang piutang juga harus kita fahami ini adalah komitmen seumur hidup. Tidak hanya seumur hidup, tapi ada kemungkinan untuk dibawa meninggal. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, yughfaru lisyahidi kulla dhanbin illa dain. Seorang yang meninggal dan mati syahid, maka seluruh dosanya akan diampuni dan ia akan masuk surga tanpa hisab illa dain, kecuali jika ia memiliki hutang. Seorang yang mati syahid harusnya mudah untuk masuk surga pun menjadi tertahan karena hutang yang ia miliki kepada orang lain. Maka jamaah rahimakumullah, inilah adab dan etika yang harus betul-betul kita renungi dan kita fahami sebelum kita melakukan muamalah hutang piutang. Baik kita yang memberikan pinjaman, ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain, niatkanlah membantu orang lain. Sehingga katakanlah kita dikecewakan, katakanlah susah bagi kita untuk menarik uang kita tersebut, maka niatkanlah bahwa itu adalah sedekah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada seseorang sampai tempo waktu tertentu, kemudian ketika jatuh tempo ditagih utangnya kok belum bisa bayar, dan orang yang memberikan pinjam mau merelakan, silahkan tunggulah sampai kamu bisa bayar, tidak masalah. Maka dihitung setiap hari selama ia memberikan tangguhan seperti ia mensedekahkan sejumlah uang yang ia pinjamkan tersebut. Semakin lama kita menangguhkan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan, karena seolah-olah selama itu pula kita mensedekahkan tiap hari senilai uang yang kita berikan pinjaman. Ketika kita memberikan pinjaman harus sadar ini adalah ibadah, harus lillahi ta'ala. Sebaliknya, ketika kita hendak meminjam, sadarlah bahwa meminjam ini diperbolehkan, tetapi harus komitmen dengan komitmen yang betul, karena resikonya sangatlah luar biasa besar, sehingga kita tidak bermudah-mudah untuk kemudian mempermainkan urusan muamalah ini. Jamaah rahimakumullah, maka dari itu marilah kita berdoa semoga Allah lapangkan, mudahkan rizki kita sehingga kita terhindar dari harus berhutang dengan hutang-hutang yang menyengsarakan kita, dan semoga kita diberikan kemudahan bahkan sampai bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة والمشاكلة لسائر البشر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله